Polda Metro Jaya memusnahkan barang bukti narkoba jenis sabu seberat 1,2 ton. Narkoba itu merupakan hasil sitaan dari jaringan internasional Iran dan Timur Tengah. Polda Metro Jaya berhasil mengamankan pengedar narkoba di Serang, Banten dan Sukabumi, Jawa Barat. Total barang bukti mencapai 341 bungkus sabu dengan berat 402 kg. Acara pemusnahan dihadiri oleh Kapolri Jenderal Idam Aziz, anggota Komisi 3 DPR Herman Heri, Ketua MPR Bambang Susatyo, dan Kabar Reskrim Komjen Listio Sigit Prabowo. Selain sabu, narkoba jenis ganja dan ekstasi juga turut dimusnahkan. Transaksi narkoba dilakukan oleh komplotan melewati kawasan perairan internasional, kemudian dipindahkan ke kapal nelayan masuk ke jalur pantai. Obat terlarang itu diamankan dalam kurun waktu Mei hingga Juni 2020. Bapak tersenyum, tapi karena tertutup masker tidak kelihatan senyum manisnya, Pak. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya kita langsung bergabung dengan Eril Raga dan juru kamera Ria Nuryaningsi dari Polda Metro Jaya. Eril, bagaimana proses pemusnahan narkotika di Polda Metro Jaya saat ini? Ya, Julita dan juga pemirsa, proses dari pemusnahan barang bukti narkoba atau narkotika di Polda Metro Jaya ini masih terus berlangsung, di mana pemusnahan ini merupakan barang bukti narkoba hasil dari penangkapan pihak kepolisian kepada jaringan internasional, di mana jaringan internasional ini antara lain dari Iran, Pakistan atau Timur Tengah yang berada di Indonesia. Dan ada dua lokasi tempat operasi, tempat penangkapan dari pihak kepolisian yang dilakukan pada periode ini, yaitu di Sukabumi dan juga di kawasan Serang. Dan tadi saya sempat melihat bagaimana pihak kepolisian memamerkan barang bukti yang hasil sitaan mereka dan juga menjadi barang bukti untuk melakukan proses penangkapan bagi seluruh tersangka jaringan internasional narkoba ini, di mana ada barang bukti jenis sabu seberat 1,2 ton. Selain itu ada juga ekstasi sebanyak 35.000 butir ekstasi dan juga ada jenis ganja seberat 410 kg. Dan di belakang saya ini memang pihak dari kepolisian sudah melakukan atau membawa tersangka dari hasil penangkapan yang dilakukan dari bulan April, Mei dan juga bulan Juni, Julita. Dan memang hasil dari proses pemusnahan yang dilakukan pada hari ini tidak hanya dilakukan dari Polda Metro Jaya saja, tetapi ada dilakukan oleh atau dua lokasi atau dua tempat yang berbeda. Pertama di Polda Metro Jaya yang dilangsungkan dari pukul 9 pagi sampai dengan saat ini, dan tempat kedua adalah di RSPAD Jakarta. Jika Anda bisa lihat, ini merupakan mobil box yang akan membawa sebagian dari barang bukti yang tadi saya sebutkan. Ada sabu, ekstasi dan juga ganja yang nanti akan displit atau dibagi untuk Polda Metro Jaya dan juga di RSPAD. Proses pengemasan sampai dengan juga proses untuk pemusnahan di RSPAD ini akan dikawal ketat oleh beberapa pihak tentunya yang berkaitan dengan hal ini, termasuk dari BNN, dari pihak kepolisian dan lain sebagainya. Karena memang untuk proses pemusnahan yang dilakukan pada hari ini, yang hadir tadi ada Kapolri tentunya dari Polda Metro Jaya, hadir juga tadi Ketua MPR RI Bambang Susatyo, ada juga Ketua dari Komisi 3 Herman Heri, Kapolri Jenderal Pol Idam Aziz, dan juga Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Nana Sujana. Julita. Ya, Eril, sebenarnya modus apa saja yang digunakan oleh pengedar narkotika internasional ini ke Indonesia? Ya, Julita dan juga pemirsa, memang tadi hasil dari konferensi pers yang kami dengarkan di Polda Metro Jaya yang pihak kepolisian mengatakan bahwa modus transaksi ini dilakukan melalui jalur laut dari kapal ke kapal yang dilakukan di tengah laut Samudera Hindia. Dan tadi juga hasil dari konferensi pers yang dilaksanakan, pihak kepolisian mengatakan bahwa ada modus yang mereka lakukan untuk melakukan pencucian uang juga, di mana para tersangka ini membuat perusahaan dengan nama PT AMS yang merupakan jenis usaha impor sebagai sarana pencucian uang. Jika kita melihat lebih detail lagi bagaimana modus yang dilakukan oleh pihak atau tersangka dari
dari jaringan internasional ini dikatakan oleh pihak kepolisian dilakukan penyelundupan dari kapal ke kapal di tengah laut Samudra Hindia dan disimpan di kawasan Sukabumi, dan kasus penyimpanan juga dilakukan sebanyak 821 kg sabu di sebuah ruko di Serang. Dan berikut hasil konferensi pers selengkapnya yang kami dapatkan. Dari hasil pemeriksaan kita dapati bahwa modus yang dilakukan oleh kelompok jaringan sindikat narkotika internasional ini dengan membuat suatu perusahaan dengan nama PT AMS, di mana perusahaan ini sengaja dibuat dengan jenis usaha impor buah kurma dan pinang. Jadi ini sebagai salah satu sarana mereka untuk melakukan pencucian uang. Ya, Julita, tadi juga Kapolri sempat menyampaikan beberapa kata yang mengatakan bahwa memang pemusnahan untuk barang bukti narkoba ini harus secepat mungkin dilakukan. Karena menurut Kapolri bahwa sesuatu hal yang buruk ini tidak hanya datang dari luar, tetapi juga dapat muncul dari dalam atau dari unsur kepolisian. Sehingga ia sangat menekankan apabila barang bukti seperti narkoba ini seharusnya memang secepat mungkin untuk dilakukan pemusnahan. Sehingga memang ia akan terus memantau proses pemusnahan tersebut mulai dari Polda Metro Jaya maupun juga di kawasan RSPAD Jakarta. Demikian, Julita. Baik, Eril, terima kasih untuk informasinya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, laporan dari Eril Raka dari Polda Metro Jaya.